Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada di sini untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk Tuhan kita masuk dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasannya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan juga yang telah menebus kita dengan darah kudusnya, kini memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Kita dipilih bukan karena kekuatan kita, melainkan agar dunia melihat betapa besarnya Allah yang kita sembah itu. Sebagai bentuk kekaguman kita atas panggilannya, mari kita pujikan sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku.
ayat 9-10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kasih Yesus yang sedalam lautan telah mengangkat kita dari semua dosa-dosa kita. Namun seringkali kita masih terjatuh dan tidak setia dalam melayaninya. Di hadapan kasih-Nya yang tak terhingga dan tak berubah itu, mari kita datang kepadanya memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Sebelum itu mari kita pujikan bersama kasih Yesus yang dalam.
Dalam kesempatan ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa pengakuan dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu dalam dan yang tak terhingga itu. Kami sadar meskipun kasih-Mu melimpah bagai gelombang lautan yang besar, kami masih sering mengecewakan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Kami sering melupakan kebaikan-Mu, masih sering egois, malas melayani-Mu, dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Kami sering melupakan pimpinan-Mu dan berjalan sesuka hati kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau tetap mencari serta memulihkan kami. Sucikan hati kami, perbarui hidup kami, dan juga tuntun kami kembali berjalan dekat dengan-Mu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah melalui Kristus Yesus, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Petunjuk hidup baru minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 18b sampai 20. Mari kita baca bergantian, dimulai dari saya ayat 18b, lalu Bapak Ibu sekalian ayat 19, dan lalu saya ayat 20. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat yang terkasih, seringkali kita merasa mungkin melayani itu berat. Namun hari ini kita diingatkan kembali bahwa dipanggil olehnya adalah anugerah yang paling indah, karena bekerja di ladangnya itu membawa sukacita dan juga manis bagi jiwa kita. Dengan hati yang bergembira, mari kita pujikan Terlalu Manisi. Sekalian dipersilakan untuk berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Ernawati. Mari bersama-sama kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dan melimpah di dalam hidup kami. Dalam setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani, kami sungguh melihat ada Tuhan di sana. Ada kebaikan Tuhan nyata bagi kami, memimpin dan menolong kami. Pada pagi hari ini di tengah-tengah sukacita yang Kau berikan, karena Engkau kembali memanggil kami di dalam ibadah yang kudus di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami mau bersama-sama berdoa bagi setiap pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Joni. Tuhan Kau yang menguatkan, Tuhan Kau yang memberikan penghiburan. Engkau adalah Allah yang sejati yang tidak pernah meninggalkan keluarga yang sedang berduka. Engkau juga yang senantiasa hadir dan sangat memahami akan keberadaan mereka. Biarlah dalam masa-masa duka ini, Engkau yang akan merangkul mereka satu persatu dengan tangan kasih-Mu. Dan kami semuanya jemaat bagian dari orang-orang yang mengasihi Pak Joni. Bila kami senantiasa disadarkan akan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang senantiasa hadir bagi istri, bagi anak-anak, bagi seluruh kerabat. Dan kami percaya Tuhan Kau senantiasa memimpin mereka. Masa depan keluarga kami serahkan dan kami percayakan hanya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi jemaat yang lain. Dalam kondisi lemah tubuh yang mereka alami, kami teringat untuk Ibu Toto yang sampai hari ini juga masih berjuang untuk kondisi tubuhnya. Tuhan Kau juga yang menyertai. Tuhan Kau memberikan kesembuhan. Tuhan juga Engkau yang menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang memakai para medis, memakai obat-obatan, makanan, minuman sebagai sarana di mana Tuhan Kau memulihkan. Berdoa juga untuk Ibu Yuli dalam kondisi pasca operasi, Tuhan juga yang memulihkan. Tuhan juga Engkau yang akan memberikan kesehatan yang sempurna sehingga dapat kembali beraktivitas dengan kesehatan yang baik yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang lain yang dalam kondisi lemah tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Bagi Ibu Isa, proses kesembuhan Bapak Irwan. Kami juga berdoa untuk proses kesembuhan Ibu Ari Mandang. Berdoa untuk jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam kondisi lemah tubuh yang mereka alami. Kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir bagi mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun yang mereka alami saat ini, mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, kiranya Tuhan juga yang memimpin, memberikan kesabaran, mendampingi saudara-saudara kami di dalam kondisi lemah tubuh. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk sal bagi sekolah minggu yang sebentar akan dilaksanakan di bulan Juni nanti. Tuhan Kau akan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, memberkati guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan segala sesuatunya, memberkati anak-anak yang akan datang bersukacita bersama menikmati kasih Tuhan di masa liburan itu. Biarlah bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dalam segala persiapannya Tuhan Kau pimpin, sehingga sekolah Alkitab liburan bagi anak-anak sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang sampai hari ini dihadapi oleh negeri kami, banyak pergumulan yang ada dan yang sedang dihadapi.
Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan pimpin pemimpin negara kami di dalam menjalankan setiap tugasnya. Biarlah dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ketika menyimpang, Tuhan ingatkan, berikan kepekaan sehingga kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Kami juga berdoa berbagai konflik yang ada di dunia yang sampai hari ini belum selesai. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan hikmat bagi para pemimpin dunia hari ini. Biarlah mereka juga akan terus ditolong oleh Tuhan, menanggalkan segala keegoisan yang ada, dan biarlah mereka juga boleh mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Kami mau percayakan keamanan dunia ini kepada Tuhan. Kami juga mau percayakan bangsa dan negara kami hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh seruan doa kami pada pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau mendengar, dan tepat pada waktunya kami percaya Engkau akan menjawabnya. Memberkati kami semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat masing-masing. Kasih setia Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita telah membawa segala pergumulan kita, sesama kita dan juga bangsa kita dalam doa syafaat. Kini mari kita melangkah keluar dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang akan terjadi di depan nanti, kita tidak perlu takut karena Tuhanlah yang memimpin jalan kita. Mari bersama kita pujikan Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Area yang dipanjangkan, ku senang menerimanya. Area yang dipanjangkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita pujikan, melayani lebih sungguh. Bersama-sama kita berdoa. Engkau senantiasa mengajar kami untuk kami menyadari bahwa hidup yang Tuhan percayakan adalah hidup untuk melayani, hidup untuk mengasihi, hidup untuk mengampuni. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kami menjalankan akan kehendak Tuhan, karena kami sungguh sadar tanpa pertolongan-Mu kami adalah orang-orang yang tidak akan pernah mampu menjalankan akan perintah-Mu. Kami mau percayakan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah pada pagi hari ini bersama-sama kami belajar dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan pimpin kami pribadi lepas pribadi. Berikan hikmat sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami dimampukan untuk bisa melakukannya. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau kembali bersama-sama melanjutkan akan pembelajaran kita di dalam surat Petrus yang pertama. Mari bersama-sama kita membaca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, hari ini kita sampai di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semuanya bagian firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu bisa menyimak di dalam setiap hati masing-masing. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru.
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan rindu melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu tema, dipilih untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingatkah kita pada waktu masih SD di beberapa tahun yang silam mungkin? Tentu itu adalah masa yang lucu, yang menyenangkan, dan tentu ada banyak peristiwa-peristiwa yang selalu membuat kita menjadi geli. Karena masa-masa SD itu adalah masa-masa yang boleh dikatakan transisi dari TK ke SD, kalau yang sudah kelas 6 mau ke SMP. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada awal mungkin kenaikan kelas kita ingat biasanya, ini bagi SD yang kelas kecil begitu, kelas 1 sampai kelas 3. Ada yang namanya ketua kelas harus ditentukan untuk bisa memimpin kelas yang ada, dan biasanya ini masih ditentukan oleh guru dengan berbagai pertimbangan yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di saat yang telah ditentukan ketika guru menunjuk seorang anak untuk menjadi ketua kelas, tentu ketua kelas hanya satu ya, teman-temannya akan bilang, wah enak ya jadi ketua kelas, pasti ini istimewa, dan pasti ini akan ada banyak hal yang berbeda yang akan diterima oleh anak-anak yang lainnya. Tetapi setelah beberapa hari anak itu mulai menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas, sudah mulai ada hal-hal yang membuat dia menjadi ribet begitu kesehariannya. Ya harus datang lebih pagi, menunjukkan bagaimana dia seorang pemimpin di kelas itu. Dia harus mengatur teman-temannya yang ribut. Dia juga harus bisa menata kelasnya dengan kondusif. Kalau dia biasanya anak yang suka ribut, maka dia tidak akan pernah berani ribut di kelas, karena dia adalah ketua kelas. Dan kemudian tidak jarang anak ini akan juga dimarahin oleh teman-temannya, karena ketua kelasnya bikin kesalahan menurut teman-temannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak ini kemudian mulai berpikir, saya pikir dipilih jadi ketua kelas itu dimanjakan. Saya pikir jadi ketua kelas itu adalah satu jabatan yang membuat saya lebih enak melakukan banyak hal.
Tetapi rupanya ada tugas dan tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Dan yang paling tidak tahan adalah tentu dimarahin sama teman-temannya hampir tiap hari. Karena biasanya Bapak Ibu kalau kelas kecil yang ditunjuk sebagai pemimpin kelas itu yang suka bikin ribut di kelas. Supaya dia bisa mengendalikan yang lainnya. Dan dia tahu bahwa dia harus menyadari apa yang dia lakukan itu tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang dipilih jadi ketua kelas selalu merasa bahwa saya pikir jadi ketua kelas itu enak. Karena akan disayang, akan dimanja sama guru dan teman-teman. Ternyata ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Bapak Ibu, seringkali kita juga berpikir demikian tentang kekristenan. Kita senang ketika mendengar bahwa orang mengatakan kita adalah umat pilihan Allah. Kita juga senang kita mendengar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihinya. Kita juga senang mendengar bahwa kita adalah orang yang istimewa. Karena kita adalah umat pilihannya. Tetapi kita lupa bahwa dipilih oleh Tuhan bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi sebuah panggilan untuk kita harus melayani. Maka yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi anak-anaknya adalah, Bapak Ibu, ada sedikitnya 2 hal yang kita bisa belajar pada pagi hari ini dari bacaan kita dari 1 Petrus pasal yang kedua di surat Petrus yang pertama ini. Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita belajar dan harus kita sadari sebagai umat pilihan Allah yang harus kita lakukan dan kita jalani setiap harinya adalah menjalani hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam bagian ini adalah hidup baru itu adalah membuang hal-hal yang lama. Petrus berkata, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, dan fitnah. Petrus rupanya mengawali bagian ini di dalam ayat yang pasal yang kedua ayat yang pertama ini dengan kata buanglah. Bapak Ibu, ini bukan saran. Ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Petrus katakan bahwa membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah itu adalah satu keharusan, bukan pilihan. Tetapi ini perintah yang harus dijalankan. Maka kata buanglah dalam bahasa aslinya itu Bapak Ibu, itu artinya adalah menanggalkan. Seperti menanggalkan seorang yang sedang memakai pakaian kotor kemudian itu dibuang, dilepas. Dan ini adalah tindakan yang aktif yang harus terus menerus dan harus disadari bahwa yang namanya membuang itu tidak hanya satu kali. Terus menerus harus dilakukan dan terus menerus membuang segala sesuatu yang kotor. Karena yang kotor itu akan selalu juga aktif kalau kita tidak tanggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sudah tahu bahwa itu adalah hal yang kotor tetapi tetap saja dipakai dan kemudian dengan sengaja tidak ditanggalkan. Bahasa Jawanya menisan begitu ya. Dalam bahasa Indonesianya sekalian kotor. Bapak Ibu, tidak demikian. Tetapi konsepnya adalah kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan yang kotor itu membuat kita nyaman karena sudah menisan itu tadi, sekalian itu tadi. Tetapi di dalam konteks ini Bapak Ibu kita diajar untuk kita ini harus membuang secara aktif. Maka Petrus katakan di dalam bagian ini, karena itu buanglah, tanggalkan segala hal yang bagian-bagian yang disebutkan oleh Petrus di dalam bagian ini. Maka ini adalah sekali lagi bukan saran Petrus, tetapi ini adalah perintah yang harus kita jalankan sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Bapak Ibu bayangkan jika suatu hari ada seorang koki yang mau melamar di sebuah restoran. Dia datang dengan pakaian yang lusuh, dia membawa bahan makanan yang kotor. Terlihat bahwa tidak bersih sama sekali. Apakah yang seperti ini kemudian dia bisa diterima di sebuah restoran yang besar
yang menjadi itu kebanggaan di satu kota itu, dan kemudian restoran itu akan mempertaruhkan namanya hanya yang mungkin koki ini mengatakan saya bisa memasak dengan sangat enak dan sangat baik. Tetapi terlihat bahwa yang dibawa adalah hal-hal yang kotor, tangannya tidak bersih, pakaiannya tidak bersih, penampilannya juga tidak bersih. Ini bukan tentang cantik dan ganteng, tetapi tentang kebersihan. Bapak Ibu, apakah dia akan bisa bekerja dengan baik? Karena tentu pekerjaan yang akan dikerjakan membutuhkan yang namanya kebersihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus menyebutkan hal-hal yang harus dibuang di dalam ayat yang pertama ini. Maka dia katakan bahwa buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, fitnah, yang tentu semuanya itu adalah dosa relasional antara satu dengan yang lainnya dengan sesama, yang seringkali itu muncul dalam kehidupan setiap komunitas kita. Maka itu bisa merusak komunitas ketika itu tidak ditanggalkan, ketika itu tidak dibuang dengan sengaja, apalagi dengan sengaja dipelihara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus dengan sengaja menuliskan bagian ini karena Petrus ingin menegaskan bahwa semuanya itu harus dibuang. Semuanya itu harus ditanggalkan. Sehingga hidup kita ini dilihat oleh orang-orang yang di sekitar adalah hidup yang menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Segala hal yang buruk yang disebutkan oleh Petrus tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, itu akan masih sering muncul di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang pilihannya. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus bisa menanggalkannya. Karena itu tidak secara otomatis kemudian itu bisa lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua Petrus melanjutkan. Di dalam ayat pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, Petrus juga berkata bahwa rindukanlah susu yang murni dan yang rohani. Kata rindukanlah itu punya satu makna bahwa itu adalah kerinduan yang kuat, kerinduan yang begitu dalam dari seorang yang dipilih oleh Allah, sehingga kerinduannya adalah bagaimana dia bisa menanggalkan, membuang akan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, seperti yang dituliskan oleh Petrus di dalam ayat yang pertama itu. Petrus memberikan satu gambaran seperti seorang bayi yang baru lahir yang sangat rindu dengan susu yang murni. Bapak Ibu, Petrus memberikan satu gambaran ini, tentu dia ingin memberikan satu penjelasan bahwa seorang bayi tidak perlu diajari untuk dia lapar. Tentu dia tahu kapan dia lapar dan tahu kapan dia harus minta minum. Dia juga tidak perlu diajari kapan dia harus menangis. Tetapi tentu dia juga sudah sangat paham bagaimana dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan ketika dia lapar, ketika dia perlu susu dari ibunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu gambaran yang diberikan oleh Petrus. Yang dimaksudkan adalah seorang bayi yang tentu dia sangat rindu ketika dia lapar, dia haus, dia rindu akan susu yang murni itu. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jika kita adalah sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dipilihnya, kita juga harus punya satu kerinduan yang dalam, punya satu kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Digambarkan bahwa firman Tuhan itu sebagai pedoman di dalam setiap langkah kita. Kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Maka yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita menjadi orang-orang pilihannya yang sungguh-sungguh rindu akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah justru kita merasa sudah kenyang dengan banyak hal yang terjadi di dunia ini, sehingga kita bukan dikenyangkan melalui firman Tuhan, tetapi kita dikenyangkan dengan hal-hal yang fana yang ada di dunia ini.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kalau kita balik lagi di dalam pasal yang pertama di dalam perenungan kita di minggu-minggu yang kemarin, hal yang Petrus juga tekankan bagaimana menjalani hidup baru dan salah satunya menjadi ciri khas bagi orang pilihannya, bagaimana menjaga kekudusan hidup itu. Itu yang sudah kita renungkan di minggu yang lalu. Karena Bapak Ibu ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang pilihannya, tidak akan kita menjalani hidup ini dengan sembarangan, tetapi menyadari bahwa yang namanya kekudusan hidup, yang namanya membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu yang harus selalu dilakukan di dalam hidup hari lepas hari. Karena sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan untuk kita menjadi anak-anaknya. Maka seperti Petrus katakan, seperti bayi yang setiap harinya rindu akan air susu yang murni itu. Setiap hari rindu kita akan kebenaran firman Tuhan itu yang bisa menolong kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk bisa menuntun kita menjadi orang-orang yang setiap harinya diperbaharui di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak serta-merta ketika kita percaya kepada Kristus lalu otomatis kita dapat bertumbuh, kita kemudian dapat melakukan hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan, langsung kita menjadi orang yang dewasa rohani. Tidak serta-merta begitu Bapak Ibu. Tetapi ada proses yang harus kita jalani, termasuk bagaimana kita menjalani hidup baru di dalam Tuhan itu, dan kita sadar bahwa ada hal-hal yang harus kita buang. Seperti bahasanya Petrus, buanglah itu, tanggalkan itu, karena itu memerlukan komitmen di dalam hidup kita. Maka menjalani hidup baru adalah bagian dari kehidupan kekristenan kita. Ini harus dikerjakan, ini harus diusahakan, bukan datang sendirinya. Menjalani hidup baru tidak bisa pasrah yang akhirnya kemudian menyerah. Sudahlah, saya rupanya tidak bisa yang namanya membuang kata-kata kotor. Saya tidak bisa yang namanya membuang fitnah, iri hati, kemunafikan seperti yang dituliskan oleh Petrus. Dan kemudian pasrah, ya sudahlah, mungkin ini adalah sudah menjadi bagian saya. Dan kemudian merasa bahwa itu tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjalani hidup baru berarti membuang segala sesuatu seperti yang dituliskan oleh Petrus. Membuang dengan sengaja dan menanggalkan segala sesuatunya dan kemudian tidak ingin itu dipakai lagi. Buang jauh-jauh dan berkomitmen untuk tidak bersentuhan lagi dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ini akan secara otomatis terjadi? Tidak. Tetapi membutuhkan bimbingan Roh Kudus supaya bisa menolong kita di dalam kita menanggalkan, di dalam kita membuang segala hal yang dituliskan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-1. Segala kejahatan, segala kemunafikan, iri hati, dan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Dengan sengaja kita membuangnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tentu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita punya mungkin kebiasaan dan dalam satu komunitas hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari itu sebenarnya sedang membuat sedang kita bergumul di dalam situasi itu. Bicara kotor itu, kalau saya selalu bilang ke anak-anak, kenapa bisa ngomong? Apakah ada yang mengajari? Tidak. Tanda bahwa orang berdosa tidak perlu diajari hal-hal yang kotor, dia akan selalu bisa melakukan. Apakah bisa dalam sekejap itu bisa hilang? Ternyata tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka membuktikan komitmen kita bahwa menjalani hidup baru itu adalah menjadi komitmen pribadi yang harus sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan. Dan kita minta supaya kita akan dipimpin untuk kita bisa menanggalkan, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu menjalani hidup baru perlu proses yang panjang. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita akan diperhadapkan dengan banyak hal yang seringkali membuat kita kemudian bisa jatuh. Membuat kita kemudian lupa bahwa kita adalah orang-orang pilihannya. Sehingga kadang-kadang orang bisa melihat bahwa orang Kristen kenapa sikap hidupnya tidak jauh beda dengan orang yang di luar sana. Karena hidup yang kita jalani, perkataan kita, pemikiran kita, tindakan kita
rupanya tidak jauh beda dengan mereka yang di luar sana. Tetapi pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari apa yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan hari itu. Buanglah itu, tanggalkan itu dengan sengaja. Buang jauh-jauh dan jalani hidup baru di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Rindu setiap hari akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita mungkin tidak akan pernah paham apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kita bisa belajar. Mari kita membuang segala hal yang jahat dan mari kita menjalani hidup baru di dalam Tuhan. Yang kedua yang kita bisa belajar pada pagi hari ini adalah menjadikan Kristus sebagai dasar dari segala pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 itu adalah bagian di mana ketika kita membaca kata demi kata dan ayat demi ayat di dalam bagian ini, kalimat demi kalimat yang ada, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam setiap pelayanan kita, dasarnya tidak boleh salah. Tetapi satu-satunya dasar yang harus kita pegang dan itu menjadi dasar kita selamanya adalah hanya Kristus saja dan tidak boleh digantikan dengan yang lainnya. Maka di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang keempat Petrus menyebutkan bahwa Yesus sebagai batu yang hidup. Maka judulnya di dalam perikop ini adalah Yesus Kristus batu penjuru. LAI memberikan judul yang seperti itu. Memberikan gambaran bagi kita bahwa Yesus Kristus itu adalah batu penjuru, batu yang hidup. Kristus disebut sebagai batu yang hidup, bukan benda yang mati. Dikatakan di dalam ayat yang keempat itu dia ditolak oleh manusia dan dunia pun juga menolaknya. Tentu kita paham dari bagian ini. Ketika dia hadir di dunia, seberapa banyak yang bisa menerimanya? Ada lebih banyak yang menolaknya, mengejeknya, mencaci makinya, bahkan menyalibkannya di atas kayu salib. Ada banyak orang yang kemudian tahu akan segala sesuatu yang Kristus lakukan, tetapi juga tahu pada kenyataannya mereka juga menolaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus menyebutkan bahwa Yesus sebagai batu yang hidup. Dia sangat berharga dan itu menjadi batu penjuru. Yang artinya itu menjadi topangan, menjadi fondasi yang kuat bagi kita orang-orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu, sebuah rumah ketika dibangun dengan fondasi yang kuat, ketika ada badai tentu dia tidak akan tergoyahkan. Tetapi sebuah rumah ketika dibangun sangat bagus kelihatannya. Tetapi rupanya tidak dibangun dalam fondasi yang kuat. Dalam sekejap ketika badai itu datang, dia juga akan lenyap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah gambaran di mana ketika kita melayani Tuhan. Ada banyak orang terlihat melayani, sangat sibuk di gereja dengan berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan. Tetapi jika bukan Kristus menjadi fondasinya, semuanya itu bisa runtuh dalam sekejap ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada konflik, ketika ada mungkin kekecewaan. Ketika dia membangun pelayanannya bukan fondasinya adalah Kristus, maka dalam sekejap itu bisa lenyap. Maka Bapak Ibu, ketika kita merenungkan kembali apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang percaya bukan hanya diselamatkan secara individu tetapi menjadi bagian dari bangunan rohani yang kita bicara tentang gereja. Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana ketika kita sudah diselamatkan, meresponi akan keselamatan itu yang sudah Allah janjikan itu, salah satunya adalah seperti tuntutan yang
kita belajar pagi hari ini? Melayani Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan dasarnya haruslah Kristus. Sehingga setiap pelayanan yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepuasan pribadi. Kita melakukannya harus dengan penuh ketaatan kepadanya, dan tentu dengan komitmen dan kerinduan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama di Yesaya dan juga Mazmur. Petrus mengutip bagian ini, dua respon terhadap Kristus itu. Yang pertama, percaya tidak akan dipermalukan dan Kristus menjadi batu penjuru. Tetapi juga ada yang menolak dan kemudian menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kebenaran penting yang menyatakan bahwa Kristus adalah pusat kehidupan kita. Kristus adalah satu-satunya pondasi di dalam setiap pelayanan kita. Maka ketika kita melihat bahwa Allah berdaulat atas pilihan-pilihannya, tidak pernah kita manusia yang kemudian menentukan, ikut menentukan. Tetapi itu adalah Allah yang murni berdaulat atas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah tentang pilihannya. Maka ketika kita melihat bahwa kita sadar kita adalah orang-orang pilihannya, yang harus melakukan akan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, kita itu punya identitas yang baru sebagai umat Allah. Dan ini adalah sebenarnya puncak dari pesan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat di perantauan hari itu. Di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Sebenarnya kalau kita belajar di dalam ayat ini, sedikitnya ada 4 identitas yang diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Yang pertama adalah kita ini bangsa yang terpilih dari sekian banyak orang. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Menunjukkan bagaimana ketika kita belajar tentang kebenaran kekristenan, bahwa pemilihan Allah itu berdasarkan kedaulatannya. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Semuanya adalah kedaulatan Allah. Berdasarkan apakah kebaikan kita? Bukan. Berdasarkan anugerah Tuhan saja. Bukan berdasarkan usaha-usaha manusia yang dilakukan sebaik apapun, sebanyak apapun yang dilakukan supaya Tuhan pilihlah aku, tidak akan pernah bisa. Karena pilihan itu berdasarkan anugerah Allah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, maka identitas itu disebutkan sebagai imamat yang rajani. Maka Bapak Ibu, sebenarnya Petrus menggabungkan ini tentang imam dan juga tentang raja, imamat yang rajani. Dua peran ini, imam mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama, maka tidak ada satu orang pun umat hari itu yang bisa datang secara pribadi kepada Allah, tetapi harus melalui imam. Tetapi ketika Kristus disalibkan dan kemudian tirai bait Allah itu sudah terbelah, maka setiap umat bisa datang dengan sendirinya kepada Allah. Dan yang kedua, sebagai raja, memerintah, mewakili Allah di dalam dunia ini, dan di dalam Kristus semua orang percaya memiliki akses langsung, dan kita juga dipanggil untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berikutnya identitas yang diberikan adalah sebagai bangsa yang kudus. Maka sebagai bangsa yang kudus, kita adalah umat-umat pilihan yang dipisahkan oleh Allah dari sekian banyak orang yang kita punya identitas yang baru itu. Hidup kita sebagai bangsa yang kudus harus berbeda dari hidup pada umumnya yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kita adalah bangsa yang kudus. Dan ini bukan hanya identitas biasa. Ini adalah identitas yang Allah berikan kepada umat pilihannya.
Sebagai bangsa yang kudus, maka kita dulu harus bisa menunjukkan bahwa kembali lagi seperti apa yang Petrus katakan di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu. Sehingga segala kejahatan itu harus ditanggalkan, harus dibuang. Karena kita adalah umat pilihan yang punya identitas sebagai bangsa yang kudus. Dan yang terakhir adalah sebagai umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu, Petrus memberikan gambaran yang begitu jelas dan luar biasa. Bagaimana kita ini adalah umat pilihannya. Secara eksklusif kita ini menjadi miliknya Tuhan. Dan kita juga punya relasi perjanjian yang kekal di dalam Kristus. Dan ini tidak pernah didapatkan dari orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya untuk apa identitas itu diberikan kepada kita orang-orang pilihannya? Di dalam ayat yang ke-9, bagian yang tengah itu dikatakan bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Bapak Ibu, ini sangat penting yang harus kita pahami. Identitas yang Allah berikan bagi kita umat pilihannya, itu yang harus menghasilkan segala tindakan-tindakan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita dipilih oleh Allah, bukan hanya setelah dipilih kemudian kita berdiam diri, saya adalah punyanya Tuhan, saya adalah umat yang istimewa, yang punyanya Tuhan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi justru dengan identitas yang baru yang Allah berikan itu, kita dipilih untuk kita bisa memberitakan akan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang harus kita renungkan di dalam ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamu dahulu bukan umat Allah. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kitab Hosea, diingatkan lagi bagaimana Hosea hari itu dipilih oleh Tuhan untuk hidup dalam satu kalangan yang dia kemudian diutus untuk memberitakan bagaimana kondisinya hari itu bangsa Israel yang sangat bobrok itu. Dari bukan umat Allah kemudian dijadikan menjadi umat Allah. Hosea harus berkorban, dia secara pribadi, dan dia harus mengorbankan banyak hal untuk kemudian identitas itu bisa dijalankan. Dari yang tidak dikasihi, kemudian menerima belas kasihan. Bapak Ibu, ini menekankan akan anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang kemudian memberikan satu perubahan status yang begitu luar biasa bagi kita. Statusnya itu bukan setengah-setengah tapi secara total yang diberikan oleh Allah bagi kita. Sehingga kita umat pilihan Allah yang dipilih bukan karena usaha kita, yang dipilih bukan karena kebaikan latar belakang, bukan banyak hal yang karena kita lakukan, tetapi hanya karena anugerah Allah itu. Kita harus sadar bahwa dulu kita bukan apa-apanya Allah. Dulu kita bukan umat Allah, sekarang dijadikan menjadi umatnya. Dulu kita tidak dikasihi, sekarang beroleh belas kasihan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Apakah kita melayani karena Kristus, atau kita melayani supaya kita dihargai, supaya kita diakui, dan supaya kita mungkin dipuji oleh banyak orang. Kalau dasarnya adalah itu, maka dalam sekejap akan menjadi lenyap. Yang menjadi dasar kita pelayanan adalah hanya Kristus. Maka identitas kita sebagai imamat yang rajani yang dijelaskan oleh Petrus mengingatkan kita bahwa kita dari sekian banyak orang yang hidup di dunia ini, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada banyak orang. Kita adalah orang-orang yang dulunya harus diperbudak oleh dosa.
Kita harus menderita karena dosa itu. Tetapi karena kasih-Nya begitu besar bagi kita, identitas itu diberikan kepada kita. Kita diambil, kita dipilih-Nya, dan kemudian kita dijadikan menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa dulu kita adalah orang-orang yang tidak dikasihi oleh Allah, dan sekarang kita adalah orang-orang yang sangat dikasihinya, masihkah kita hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita? Masihkah kita hidup dari hal-hal yang mungkin selama ini sebelum kita menyadari bahwa kita adalah istimewa di hadapan Tuhan, kemudian masih melakukan hal-hal yang melekat dalam hidup kita dan itu tidak berkenan di hadapan Allah? Dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam komunitas kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang sangat dikasihinya. Maka dalam setiap hal yang kita lakukan, kita diberikan kerinduan untuk kita bisa melayaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin penting yang kita belajar hari ini adalah kita tidak dipilih hanya untuk duduk diam saja. Kita tidak dipilih hanya untuk kita melihat banyak orang kemudian bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi mari kita belajar sama-sama bahwa saya adalah orang yang dipilih dan saya harus melayani Tuhan. Mari kita tidak sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan dasarnya adalah Kristus, bukan keinginan kita. Bukan supaya kita dipuji dan diakui oleh banyak orang, tetapi melayani karena Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Bahasanya Petrus adalah dahulu kita bukan umatnya, sekarang kita menjadi kepunyaannya. Dahulu kita tidak dikasihinya, tetapi sekarang kita dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibarat sebuah lilin. Ketika lilin itu masih utuh dan tidak dibakar, maka kita akan berkata bahwa itu adalah lilin yang bagus. Tetapi apakah fungsinya bisa dirasakan oleh orang lain? Ketika dia tidak dibakar, maka dia tidak akan pernah berfungsi bagi orang lain. Kita adalah orang-orang yang memang harus banyak hal melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang seringkali mungkin harus sakit, seringkali harus menderita, seringkali mungkin ketika disalahpahami, disia-siakan, itu tidak menjadi soal. Karena dasarnya kita pelayanan adalah bukan manusia. Dasarnya setiap pelayanan kita adalah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh berkomitmen. Tanggalkan segala hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh Petrus. Jalani hidup baru di dalam Kristus. Dan mari kita melayani Dia. Dan dasar pelayanan kita adalah Kristus semata, bukan diri kita pribadi. Mari kita ambil bagian di dalam pelayanan apapun bentuknya. Ada banyak yang kita bisa lakukan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu yang ada dengan baik. Jangan sampai kita mungkin berkata bahwa saya sibuk, saya tidak bisa melayani. Saya banyak yang harus saya kerjakan, belum sempat melayani. Bapak Ibu, Tuhan memilih kita menjadi imamat yang rajani, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Perbuatan ajaib apa yang kita sudah lihat dan kita sudah rasakan? Dulu kita berdosa, sekarang telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Bukankah ini adalah perbuatan ajaib Allah yang tidak pernah bisa dikerjakan oleh manusia? Status kita sekarang adalah umat pilihan Allah. Maka sebagai respon kita, mari belajar untuk saya mau melayani Engkau Tuhan, apapun itu. Melayani dengan setia, melayani dengan penuh ketaatan, melayani dengan sungguh-sungguh, karena Dia sudah terlebih dahulu melayani kita, dan yang pelayanan yang Dia lakukan sangat total. Bahkan Dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk kita, supaya kita menjadi umat kesayangannya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Mari kita berkomitmen
apapun yang Tuhan ingin saya lakukan, pelayanan apapun yang Tuhan ingin saya kerjakan, saya mau melayani-Mu. Bukan supaya orang melihat bahwa saya ini melayani, tetapi sungguh-sungguh saya mau membaktikan dan mempersembahkan seluruh hidup ini hanya untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh Petrus pada pagi hari ini melalui bagian yang kita baca, kita berkomitmen, Tuhan, aku umat pilihan-Mu dan saya mau melayani-Mu apapun situasi dan kondisinya. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Bapak Ibu, dalam suasana duka yang Tuhan izinkan kita jalani, melihat bagaimana almarhum Bapak Joni dia bisa melayani sampai akhir hidupnya. Secara khusus menjadi teladan bagi saya secara pribadi. Dan saya berharap juga menjadi teladan bagi kita semuanya. Apakah pelayanan Pak Joni kelihatan spektakuler di mata kita? Tidak. Apakah yang dilakukan Pak Joni juga adalah sesuatu yang luar biasa sehingga kita berkata wah? Dan tidak juga. Hal-hal kecil yang dia bisa lakukan, dan bahkan mungkin itu tidak terlihat, dia bisa lakukan itu. Menjadi teladan bagi kita bersama. Apa yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Kembali fondasinya harus betul, dasarnya adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan, setiap kesempatan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memilih setiap kami dari antara sekian banyak orang. Terima kasih Engkau sudah menetapkan kami adalah pribadi-pribadi yang Engkau selamatkan. Biarlah bakar semangat kami untuk kami sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan melalui apapun yang kami bisa lakukan. Di tengah-tengah setiap keterbatasan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan Kau yang akan terus memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi berkat bagi komunitas, bagi keluarga, dan juga bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan itu. Tuhan yang akan terus tolong kami supaya kami akan senantiasa dipimpin untuk setiap harinya sungguh-sungguh rindu kami melayani Tuhan. Dan biarlah dasar kami hanya karena Engkau yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, mampukan untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman-Nya dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dipersilakan untuk yang bertugas. Sambil kantong diedarkan, mari kita pujikan bersama Beri Terbaik-Mu. Tak perlu dipuji.
berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Sebagai bentuk syukur kami ya Tuhan, kami datang membawa persembahan ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu, dengan kasih-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati para majelis yang akan mengelolanya. Ajarilah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh majelis. Dipersilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta gereja hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026. Firman Tuhan di gereja kita hari ini dilayani oleh Pendeta Ernawati. Kami atas nama segenap majelis rohaniwan dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah persekutuan wanita Deborah Selasa tanggal 19 Mei 2026 akan dilaksanakan pada pukul 17.00 dengan acara renungan, tema berdoa dan sehati, pengkhotbah Ibu Linggawati. Untuk persekutuan doa pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 17.00 di gereja dipimpin oleh Bapak Hadi Santoso. Bagi yang memerlukan antar jemput untuk persekutuan doa bisa menghubungi Ibu Pendeta Ernawati. Untuk ibadah persekutuan pemuda remaja WIC Sabtu tanggal 23 Mei 2026 akan dilaksanakan dalam bentuk acara Anjang Sana di kediaman Saudari Klerin pada pukul 17.00 di minggu setelah ibadah kedua usai. Untuk petugas pelayanan minggu depan dan laporan persembahan bisa dilihat di warta yang sudah disediakan. Apabila ada kesalahan dalam laporan dapat menghubungi bendahara majelis agar dapat kami perbaiki. Dan pada pagi hari ini kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja ini. Apakah ada? Jika ada saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sepertinya pagi ini belum ada. Kita akan melihat slide video berikut. Oh maaf, hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat kita. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Iya bro, udah ngelay juga sih kemarin. By the way ya bro, kalau dipikir enak juga gak sih jadi bapaknya si Budi? Kenapa tuh? Iya bro, dia ngerasain semua kenikmatan duniawi loh. Waktu masih hidup kan jadi gubernur, selalu lolos loh dari kasus korupsi. Hebat ya. Terus waktu sakit mau meninggal, dia dibaptis sama pendeta X yang sering ngadain KKR kesembuhan tuh. Jadi hidup kaya raya, mati masuk surga. Belum tentu masuk surga gak sih bro? Kita manusia ini kan gak bisa tahu ya manusia lain tuh masuk surga apa enggak. Yang kita bisa lihat kan buah hidup mereka. Enggak lah bro, lu lihat aja Tuhan Yesus di Alkitab dibaptiskan di Sungai Yordan. Kita manusia itu seberdosa-dosanya, kalau udah dibaptis ya pasti dihapuskanlah dosanya. Apalagi nih kalau lu berkesempatan dibaptis secara selam di Sungai Yordan, itu pasti lebih valid lagi bro. Kayaknya dia perlu ikut pembinaan doktrinal guys. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bro, Tuhan udah dengar kabar gak bapaknya si Budi meninggal kemarin? Ya cukup ya. Ya, Tuhan telah memberikan firman-Nya bagi umat manusia. Namun seperti kata John Calvin, manusia dalam kelemahan dan kebebalannya tidak merasakan firman itu cukup. Maka Tuhan sendiri memberikan sakramen bagi gerejanya dalam dunia ini. Lalu berapakah sakramen yang benar? Apakah sakramen menyelamatkan? Apakah ketika dibaptis harus dengan cara diselam? Atau apakah anggur perjamuan bisa dipakai untuk mengusir setan? Kita akan membahas dan mendiskusikannya dalam pembinaan doktrinal mengenai sakramen dalam teologi reform. Pembinaan doktrinal akan dilaksanakan
pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 18.30 setelah persekutuan doa dan dengan tema sakramen dalam pandangan reform eklesiologi part 2. Materi akan dibawakan oleh Evangelis Brian. Dan kiranya Bapak Ibu Jemaat dapat mengikuti, mari kita boleh bersama-sama belajar dan bertumbuh. Dan yang terakhir ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Joni Juari, suami dari Ibu Margaret Nata Saputra pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Gotong Royong, ruang G dan H. Ibadah penghiburan Minggu tanggal 17 Mei 2026 pukul 18.00 dan ibadah pemberangkatan Senin tanggal 18 Mei 2026 pukul 9.00 di GKA Immanuel Lawang dan kremasi Senin tanggal 18 Mei 2026 pukul 9.30 di Krematorium Sentong Lawang. Mohon doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, serta mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam setiap rangkaiannya. Terima kasih, sekian warta gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Ernawati. Mari kita pujikan doksologi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah kita menjadi umat pilihan Allah yang senantiasa rindu untuk melayaninya sampai akhir hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.